ini adalah Jovitech GM09 dan sekarang ini sudah menjadi TWS utama gua. Dengan harga yang relatif murah, kita sudah mendapatkan berbagai fitur yang menarik. Mulai dari latensi yang rendah, versi Bluetooth 5.4, daya tahan baterai 30 jam, dan masih banyak lagi. Tapi, apakah semua itu benar? Di dalam boxnya kita mendapatkan berbagai macam aksesoris kayak kabel Type-C, buku manual, sarung jempol. Oh iya, ini kan TWS gaming ya. Dan ada stiker lucu. Dan terakhir ada TWS-nya. Ini dia bentuk earphone-nya atau TWS-nya. Jadi ini tuh memakai model in-ear, dimana yang gua tahu ya, model in-ear itu bentukan TWS itu udah disesuaikan sama anatomi telinga manusia. Hasilnya ini tuh menghasilkan efek yang namanya noise isolation. Nah, noise isolation itu akan menghasilkan efek dimana suara dari luar itu gak akan gampang masuk ketika kalian memakai ini TWS. Dan katanya TWS ini punya baterai yang bisa bertahan selama 30 jam. Pertanyaan gua, baterai yang mana? Di TWS itu menggunakan dua jenis baterai. Yang pertama ada baterai TWS, yang kedua ada baterai casing. Kedua baterai ini tuh beda fungsinya. Pada TWS, fungsinya untuk memberikan daya kepada komponen seperti Bluetooth, speaker, mic, dan sensor. Kalau baterai casing, fungsinya untuk mengisi kembali baterai TWS yang sudah habis. Untuk masalah ini gue bakal kasih aja foto pembahasan dari AI aja. Udah pusing juga gue, Cok. Nah, sekarang gue akan bahas berbagai fiturnya. Yang pertama ada ultra low latency. Ultra low latency itu waktu keterlambatan antara suara dan video. Misalnya kalian main game Valo, kalian udah nembak musuh nih. Nah, tapi suara tembakannya telat. Nah, itu namanya delay. Nah, apakah delaynya masih kerasa? Buat gua kerasa banget sih. Emang kalau TWS yang murah kayak gini udah pasti delay. Tapi untuk masalah ini gua ada alasannya. Tapi kita lanjut dulu. Yang kedua ada Hi-Fi Sound Quality. Hi-Fi Sound Quality itu singkatan dari High Fidelity. Artinya kualitas suara yang mendekati suara aslinya. Ngerti? Enggak dong. Nah, misalnya kalian lagi denger suara gitar. Suaranya itu mirip banget kayak lu denger suara gitar secara langsung. Padahal kalian lagi dengerinnya di HP kalian. Yang ketiga ada fingerprint control. Ini tuh fungsi yang wajib di semua TWS zaman sekarang. Kalau nggak ada fitur ini, gimana cara kalian pakai TWS-nya? Yang keempat ada XD voice call. Yes, ini tuh singkatnya suara mic-nya lah. Coba kalian nilai sendiri gimana suara dari mic-nya. Harusnya di sini gue masukin hasil suara rekaman pakai mic TWS-nya, tapi karena gue udah capek anjir, gue tiap hari udah bolak-balik ke Chrome, ke AI, ke YouTube, ke Facebook. Cari tahu gimana caranya rekam suara pakai mic TWS dan ternyata belum nemu-nemu. Anjir lah nih, nggak support terus bang. Oke, sekarang gue mau bahas tentang versi Bluetooth-nya. Jadi setelah gue searching di Google dan sempatnya juga ke AI, kalau Bluetooth versi itu ngaruh banget ke performa TWS kalian. Nah, misalnya gue pakai TWS dengan Bluetooth versi 5.4. dan gua sambungkan dengan device yang punya versi Bluetooth yang sama. Maka hasilnya semua fitur dari TWS itu akan berfungsi dengan baik. Beda ceritanya kalau kalian punya TWS yang pakai Bluetooth 5.4 tapi disambunginnya ke device yang masih Bluetooth 5.0. Jadinya ada beberapa fitur dari TWS-nya yang gak berfungsi dengan baik. Dan itu yang gua alami sekarang. Itulah alasan mengapa gua merasa TWS ini masih cukup delay. Dan itu membawa kita ke masalah kedua, yaitu delaynya. Setelah gua coba baca-baca lagi artikel dan gua coba tanya AI lagi, delay yang gua rasakan
Faktor utamanya bukan cuma dari Bluetooth versinya aja, tapi ada yang namanya code audio. Apa itu code audio? Jadi itu tuh adalah cara suara dikompres, dikirim, lalu dibuka lagi dari device kita ke TWS lewat Bluetooth. Dan code audio itu ada banyak jenisnya. Ada SBC, AAC atau AAC lah ya, aptX, sama LC3. Untuk penjelasannya gue bakal bikin video lain aja. Nah sekarang kita fokus ke satu hal dulu, yaitu kenapa TWS ini masih kerasa delay. Padahal ini udah ada klaim ultra low latency bos, Bluetooth 5.4, tapi kok malah delay gitu. Nah ternyata karena code audionya masih SBC. Emang kenapa dengan SBC bang? SBC itu code audio standar untuk TWS. Dan ini tuh hampir muncul di semua TWS murah. Lah kok bisa? Ya karena pertama, kompatibel ke semua device. Yang kedua, biaya implementasinya murah. Tapi konsekuensinya munculnya delay. Jadi percuma kalian beli TWS dengan embel-embel gaming, tapi code audionya masih pakai SBC. Udah jadi pilihan terbaik kalau kalian mau gaming, apalagi di HP, enaknya pakai IEM. Tapi kalau ada TWS yang gak delay, walaupun dia masih pakai SBC, nah itu gue pengen beli sih. Gue pengen tahu gimana cara kerjanya TWS itu. Jadi next time, kalau mau beli TWS, coba cek TWS yang Bluetooth versinya sama dengan device kalian. Dan coba kalian cek tahu tuh, ini TWS pakai code audionya apa gitu. Lanjut ke masalah berikutnya, yaitu sering mati sendiri. Emang gak jelas banget nih. Gue lagi asik-asiknya nonton podcast, tiba-tiba TWS-nya mati. Habis itu nyala lagi. Itu tuh ganggu pisan asli. Dan gue masih nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin emang gue aja yang gak hoki gitu loh, dapat barang yang kurang bagus. Karena mungkin ini barang adalah band ODM loh ya. Gue sih nggak terlalu tahu ya ada apa dengan band ODM. Tapi sebagian orang kalau dengar kata-kata ODM itu udah langsung muntah-muntah, kejang-kejang, trauma, diabetes gua udah tinggi. Yang tahu komen dong, gue pengen tahu soalnya. Oke, kesimpulannya, apakah TWS ini bagus? Ya bagus. Tapi karena gua baru pertama kali terjun ke dunia per TWS-an dan audio juga, nilai bagusnya itu masih belum jelas. Tapi intinya buat lu yang gak keberatan sama masalah yang gue alami, ya udah beli aja gitu. Tapi kalau kalian nyari TWS untuk gaming ataupun editing video, jangan beli TWS. Udah pasti jawabannya AIM. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga saya baik modal dan sekian. Thank you.